Berita Mandailing Natal. Aksi unjuk rasa mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII ke markas Polres Mandailing Natal beberapa waktu yang lalu meminta supaya kepolisian menutup aktivitas tambang emas ilegal di pinggir sungai yang berada di wilayah Sulang Aling mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis SH. Mahasiswa menyuarakan aspirasi tersebut dikarenakan masyarakat 4 desa di wilayah Sulang keberatan. Tambang emas ilegal yang menggunakan alat berat eskavator telah merusak sungai dan ekosistem di wilayah itu. Masyarakat juga telah membuat pengaduan keberatan ke markas Polres Madinah meminta penertiban tambang tersebut. Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis kepada wartawan menyampaikan keberatan masyarakat yang sudah disampaikan ke penegak hukum harus ditindaklanjuti. Tidak ada alasan bagi penegak hukum tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Erwin Effendi juga mengatakan pada prinsipnya ia pribadi bukan menyuruh penambang tanpa izin tersebut ditutup. Tetapi pemerintah daerah harus menyusun regulasi dan aturan yang bisa melindungi masyarakat yang bergantung kehidupannya dari tambang. Karena penambangan emas bukan hanya ada di Sulang Aling, melainkan hampir seluruh wilayah kecamatan di wilayah Mandailing Natal terjadi praktik. Saya sampaikan kita bukan menyuruh untuk menutup, tapi semestinya pemerintah mencari regulasi bagaimana solusi atas situasi tambang rakyat yang ada di Mandailing Natal. Nah, jadi yang di Sulang Aling kebetulan ada timbul adik-adik dari mahasiswa dan juga pemuda. Kalau tidak salah mereka sudah 2 kali ke Polres dan per hari ini kalau tidak salah ada lagi surat masuk, mereka akan menyampaikan aspirasi mereka ke Polres, ke kantor Bupati dan juga kantor DPR. Dengan permasalahan yang sama, saya pikir tidak ada alasan siapapun yang terkait atau tidak ada alasan penegak hukum manapun untuk membiarkan ini. Kalau memang sudah ada keberatan, ya ditindaklanjuti. Dan Polres berkewajiban untuk menindaklanjuti itu. Jadi kami melihat Bang sampai sekarang belum ada tindakan kepolisian Bang. Bagaimana kira-kira menurut Abang ini? Saya tidak boleh masuk ke domain tata cara kepolisian. Yang tahu kan pasti kawan-kawan dari pihak kepolisian. Tapi yang pasti, yang jelas, kalau itu sudah merusak lingkungan, kalau sudah ada keberatan dari kelompok manapun, apalagi masyarakat, ya semestinya polisi harus bertindak untuk melaksanakan investigasi terhadap pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi sebetulnya memang kita dihadapkan pada 2 sisi dilema. Masyarakat ingin melakukan tambang untuk menutupi kebutuhan hidup. Di samping itu semestinya kan mereka juga harus memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Jadi jangan hanya gara-gara alasan untuk mencari nafkah atau kehidupan, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi sekarang, lalu buta atau menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kita sampaikan urus izin, sama-sama kita ketahui di Indonesia ini teramat sangat sulit dan panjang antriannya untuk mengurus izin tambang rakyat. Di Indonesia ini kalau tidak salah baru 1 yang lolos izin tambang rakyat. Jadi semua di seluruh daerah Indonesia yang ada kandungan mineral emasnya, ya kucing-kucingan. Siapa yang lagi nasib baik lolos, tidak nasib baik masuk. Salah dan dipersalahkan. Karena kalau memang kita cari salah, itu jelas salah. Tapi sangat juga banyak dipertontonkan di depan mata kita, banyak orang yang lolos dari itu. Jadi semestinya dalam situasi ini kalau memang sudah ada pengaduan dari masyarakat, tidak ada alasan polisi atau kawan-kawan kepolisian untuk tidak menindak itu. Ya Bang, izin Bang. Apa DPRD Madinah belum berencana memanggil kepolisian Bang dalam hal ini Polres Madinah? Ya kalau memang nanti masyarakat terus-menerus mendesak tidak ada tindak lanjut dari kepolisian, kemungkinan itu akan ada. Kita akan mempertanyakan
kepada kawan-kawan polisi atau ke Pak Kapolres, kira-kira pertimbangannya apa itu untuk tidak dilaksanakan. Mungkin pertimbangan itu nanti ada, tapi yang pasti semestinya kita semua dari unsur manapun yang punya potensi untuk meminimalkan resiko terjadinya keributan antara masyarakat dengan masyarakat, itu semestinya wajib untuk harus sama-sama kita lakukan.